Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Arus Stefandi terkait dengan uh, pendidikan kewarganegaraan keempat ya. Keempat ini demokrasi Indonesia. Kita membahas. Nah, apa sih demokrasi itu? Sebenarnya berasal dari kata demos dan kratos ya, atau kraten. Demos itu rakyat, kraten itu kekuasaan. Jadi kekuasaan di tangan rakyat, pemerintahan rakyat ya. Nah, kemudian itu semua tertuang dalam UUD 45 dan Undang-Undang 31 tahun 2002 Junto, Undang-Undang nomor 10 tahun 2008. Jadi memang kekuasaan itu berdasarkan rakyat ya. Pemerintah kita itu dari rakyat sebenarnya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Abraham Lincoln, Presiden Amerika, itu menyatakan demokrasi itu pemerintah dari rakyat. Government or rule by people. Demokrasi itu menguntungkan mayoritas identik. Nah, terminologinya juga bisa kita lihat bahwasanya bentuk pemerintahan itu ada wakilnya dengan perantara wakil. Terus pandangan hidup mengutamakan persamaan hak dan kewajiban. Jadi rakyat diikutsertakan dalam pemerintah tanpa melihat agama, suku, ras, dan segalanya. Kemudian ada International Commission of Juris Bangkok 65 ya. A form of government where the citizen exercises the same right. The right to make decision but to representative chosen by them and responsible to them through the process of free selection. Mariam Budiarjo. Ini dikatakan bentuk pemerintah di mana warganya memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan melalui wakilnya untuk bertanggung jawab kepada seluruh proses pemilihan yang bebas. Nah, kemudian ada prinsip demokrasi menurut Amin Rais ya. Adanya partisipasi membuat hukum, persamaan di depan hukum, pendapat secara adil, kesempatan memperoleh pendidikan, kebebasan mengeluarkan pendapat, pers, berkumpul, beragama, kesediaan keterbukaan informasi, mengindahkan patsun politik, kebebasan individu, hak untuk protes. Robert Adal ini juga menyebutkan harus ada pemilu yang bebas, hak pilih, hak untuk mencalon, bebas mengungkapkan diri, lisan, tulisan, informasi, pejabat itu dipilih, kemudian kebebasan membentuk asosiasi. Ini juga Franz Megin menyebut negara itu harus terikat pada hukum, kontrol terhadap pemerintah oleh rakyat, pemilu harus bebas, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak demokrasi. Kemudian Sri Sumantri menyebutkan hukum ditetapkan dengan persetujuan rakyat, hasil pemilu dapat mengakibatkan gantinya pemerintah, pemerintah harus terbuka, kepentingan minoritas juga harus diakomodir, dipertimbangkan. Nah itu ya teori-teori mengenai demokrasi. Yang jelas memang sistem demokrasi ini merupakan hak ya, kebebasan dari rakyat sebenarnya. Ini 5 macam kritis Soekarno ya. Soekarno ini ada krisis politik, krisis alat kekuasaan negara, krisis berpikir, krisis moral, dan kewibawaan. Jadi politik tak berkhidmat bagi kepentingan orang banyak. Aparatur negara gagal menegakkan hukum. Politisi dan pejabat negara miskin wawasan. Perilaku politik birokrasi jauh dari moral. Pegangan otoritas berlomba menghancurkan kesenjangan ya. Bagaimana harus dikritisi. Nah ini ya, ini PR bagi masa depan demokrasi ke depannya. Nah ini ada demokrasi konstitusional orde lama. Memang zaman Soeharto ya orde lama ini. Ada cenderung kurang disepakatinya aturan pemeran politik. Dalam sistem politik demokrasi terpimpin kurang melembaganya aturan permainan politik ya, mengecilkan kesempatan partisipasi.
karena memang tidak stabil pada masa itu. Kemudian nilai lebihnya demokrasi konstitusional ini ada penyelesaian perselisihan dengan damai dan sistemnya melembaga. Kemudian menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat, menyelenggarakan pergantian pemimpin, membatasi pemakaian kekerasan dan paksaan, mengakui keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan, dan menjamin ilmu pengetahuan. Nah, jadi simpulan dari demokrasi itu harus ada partisipasi dalam membuat hukum, persamaan di depan hukum, distribusi secara adil, kesempatan dapat pendidikan, kebebasan pendapat, dan kesediaan informasi, mengindahkan politik, hak untuk protes, hak dipilih, hak untuk menjadi calon, hak memilih, negara terikat pada hukum, kontrol terhadap rakyat, dan prinsip terhadap mayoritas. Nah, ini juga ada jaminan demokrasi, hasil pemilu, pemerintah harus terbuka. Nah, ini ya, pemilu langsung, umum, bersih, jujur, dan adil, luber jurdil. Dalam perkembangan pelaksanaan demokrasi di suatu negara bergantung pada filsafat hidup dari negaranya, ya, kehidupan sosial budayanya. Nah, timbul macam-macam nama, ada demokrasi di Indonesia ini parlemen, demokrasi liberal, demokrasi absolut, dan demokrasi totaliter. Nah, ini ya. Pada dasar demokrasi kekuasaan itu untuk rakyat. Nah, bagaimana mekanismenya itu dasar negara Indonesia Pancasila. Kedua, perkembangan demokrasi itu memiliki tafsir yang berbeda. Di Orde Lama namanya demokrasi terpimpin, di Orde Baru namanya totaliter. Dalam undang-undang juga dinyatakan bahwa kedaulatan tangan rakyat dan sepenuhnya dijalani oleh MPR. Nah, sekarang ini tidak lagi ya, karena memang sepenuhnya di tangan rakyat. Dengan konsep seperti ini, sistem pemilihan dilakukan secara tidak langsung, ya, bukan langsung ya, jadi lewat wakil, lewat MPR. MPR itu lembaga tertinggi mewakili seluruh rakyat. Nah, demokrasi Pancasila meliputi demokrasi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, Indonesia mengenal demokrasi juga Pancasila nih. Ya, demokrasi Pancasila ini juga tahun 68 sampai 98 zaman Soeharto ya. Demokrasi Pancasila. Nah, ini ada demokrasi Pancasila, ini ada 3 undang-undang. Nah, bisa dilihat presidensial, parlementer, termasuk di dalam ketatanegaraan. Dari tahun 45, tahun 59 baru 1 kali diadakan pemilu. Ya, memang belum ini secara langsung, namanya belum sempurna ya. Terus Pancasila Orde Lama, ciri khasnya dominasi dari presiden ya. Soekarno saat itu mendominasi ya. Peranan parpol terbatas. Nah, adanya pengaruh komunis saat itu. Peran ABRI meluas. Nah, mulanya demokrasi terpimpin ini juga sebenarnya lawan demokrasi liberal ya. Nah, ini diktator ya, untuk melaksanakan pembangunan prinsipal pada ajaran Pancasila, demokrasi, polsos, politik sosial dan ekonomi. Nah, itu ya, demokrasi sekarang, demokrasi Pancasila mendirikan konstitusi bukan demokrasi rakyat dalam banyak hal bertentangan dengan asas pokok konstitusional. Nah, tunduk dan patuh pada konstitusi, geraknya dibatasi konstitusi, tunduk dan patuh pada hukum, memiliki universitas demokrasi, dan wajib tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi Pancasila 68 sampai 98. Ini juga Orba ya. Nah, dikenal adanya 5 tahun pemilu. Ya, anggota DPR juga 5 tahun GBH. MPR membuat GBHN, MPR memilih presiden, mengadakan pemilu, presiden dapat dipilih sesudah 5 tahun. Jadi memang zaman itu MPR berkuasa ya, tapi kalau MPR sudah dikendalikan bukan lagi menjadi hati nurani rakyat, itu yang menjadi masalah ya. Menjadi oligarki murni. Nah, demokrasi Pancasila di tahun 98 sampai 2004 nih ya. Era setelah reformasi itu dikenal mekanisme 5 tahun juga ya.
masih pakai GBHN, MPR memilih presiden. Nah, demokrasi Pancasila sampai 2009, kedaulatan di tangan rakyat. Nah, dan dilaksanakan menurut undang-undang, jadi bukan menurut MPR lagi ya. Kemudian demokrasi Pancasila sila kelima bunyinya, dan tidak mengalami perubahan. Pelaksanaan pemilu oleh KPU, ya bukan lewat MPR lagi ya. Pemilihan itu legislatif, DPD, Capres, Pilkada, itu secara langsung. Kemudian demokrasi Pancasila 2009-2014. Nah, ini pelaksanaan oleh KPU juga secara langsung ya, lebih baik lagi ya. Nah, ini bisa dilihat presidensial ya, bukan parlemen. Nah, dipilih oleh rakyat langsung, benar-benar presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa 5 tahun dalam waktu 2 periode. Nah, GBHN tidak lagi dibuat MPR, tapi dibuat oleh presiden dan wakil presiden yang memiliki kewenangan utuh untuk mengatur program negara. Ya, jadi memang tidak ada tanggung jawab terhadap MPR lagi presiden. Nah, kenyataan demokrasi ini ya 2008 itu seperti tahun 2005 sampai 2007. Dia ada electoral demokrasi dan free country. Ya, dilihat dari indikator yang lebih komprehensif dan mencakup kepemimpinan, masih belum dianggapnya demokrasi yang bermutu. Nah, demokrasi perwakilan, lemahnya demokrasi perwakilan itu warga negara, parpol, pemilu, dan pelaksanaan kebijakan publik pada pasca pemilu. Pemilu yang jujur adil merupakan demokrasi yang prosedural dan perlu diikuti oleh demokrasi substantif, yakni terpenuhi aspirasi warga melalui kebijakan publik dan pasca pemilu. Nah, ini indeks 6 tahun ya, ini data yang ada saat pemilu. Kemudian presentasinya ini ya, faktor kelemahan demokrasi pasca pemilu itu sebenarnya ada pengalaman otoriter masa lalu, belum adanya budaya politik yang positif, kepemimpinan lemah, peraturan politik kurang pro publik, kurang aktifnya masyarakat mengontrol elit publik. Pemilu 2008 sampai 2009 dilakukan informasi. Nah, ini ya, benar-benar kelemahan itu pure politik ya. Ada lembaga survei Indonesia, masa kampanye. Nah, ini, nah itu tadi ya masalah-masalah terkait dengan demokrasi ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke demokrasi dan pendidikan demokrasi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.